Wali Kota Metro menjadi terlapor, akankah upaya hukum berbalik terjadi? Metro AMI TV. Bambang Imam Santoso yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya Edi Ribut Herwanto, Kamis 5 Februari tahun 2026 sekitar jam 10 pagi mendatangi Polres Metro dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi terkait tuduhan adanya dugaan janji palsu yang dilaporkan oleh perwakilan tenaga harian lepas ke Polres Metro terhadap orang nomor 1 di Kota Metro. Selepas menjalani pemeriksaan kurang lebih 2 jam di unit Tipiter Satreskrim di hadapan puluhan wartawan yang sejak pagi AAA MEU dalam penyam, Panya, Wali Kota menegaskan bahwasannya kedatangannya tersebut adalah merupakan satu bentuk keetaan sebagai warga negara yang taat pada proses hukum yang sedang berjalan. Adapun panggilan Aporis dalam rangka klarifikasi terkait yang dilaporkan ke saya. Dan untuk lebih jelasnya, kuasa hukum saya yang menyampaikan ungkapnya menerangkan perihal adanya pertanyaan yang disampaikan oleh pihak penyidik. Dari 7 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, yang diantaranya pertanyaan tersebut fokus pada proses tuntutan tenaga harian lepas yang sebelumnya disampaikan oleh perwakilan THL kepada Pemkot Metro. Selain itu, penyidik menyoroti alasan penandatanganan dokumen oleh klien saya dalam konteks tuntutan tersebut. Jelas Edi Ribut panggilan akrabnya. Lebih lanjut, Edi Ribut pun menjelaskan bahwasannya penandatanganan tersebut dilakukan yang pada saat itu dalam situasi tidak sepenuhnya bebas. Karena pada fase unjuk rasa yang sehingga dilakukannya penandatanganan yang tidak sukarela. Kalau secara normatif, pengangkatan THL telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa per Desember tahun 2024 tidak diperkenankan lagi adanya pengangkatan THL atau bentuk sejenisnya dengan nama lain. Adapun terkait adanya langkah hukum yang tentunya menunggu perkembangan proses penyelidikan yang sudah berjalan. Tadi kurang lebih ada 8 pertanyaan. Kemudian titik tekan pertanyaan itu pada apa, Mas? Titik tekannya pada proses tuntutan THL yang sudah disampaikan kepada perwakilan THL sehingga berkaitan dengan itu. Pertanyaan kenapa penandatangan penandatangan itu karena pada fase itu adalah fase adanya unjuk rasa, artinya penandatangan itu ya penandatangan yang sifatnya itu tidak sukarela. Jadi Pak Wali, saya potong Pak, THL ini kan sudah dirumahkan Pak. Apa Pak? Dia kan ingin melanjutkan hidup Pak. Apa solusinya Pak? Tanggapan dari Pak Wali sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan tanggung jawaban itu ada di jawab kuasa hukum. Jadi soal itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada Undang-Undang ASN tahun 2003 bahwa per Desember 2004 itu sudah tidak diperkenankan lagi pengangkatan THL dan atau dalam bentuk lain, nama lain. Itu undang-undang. Jadi undang-undang Desember 2004. Desember 2024. Kemudian apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh pengacara? Kalau langkah hukumnya nanti kita lihat situasi ya, situasionalnya bagaimana. Kan kita ingin menguji bahwa laporan yang sudah Saat disinggung, adanya laporan balik Edi Ribut pun menuturkan perihal tersebut kita lihat situasinya nanti. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
juga menyebutkan adanya pemberian ruang perlindungan terhadap pejabat negara yang mungkin akibat dari pemberitaan atau adanya laporan yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Jadi, upaya hukum akan didalami lebih lanjut, pungkas Edi. Dari Metro AMI, Bambang mengabarkan.